Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada firman Tuhan bagi kita pada evangelisasi minggu ini yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Firman Tuhan demikian: karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas pelanggaran, tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana apa yang kita pikirkan tentang sebuah kata bersandar pada diri sendiri? Sama ketika kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7, firman Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu dikatakan dalam Amsal 3 5 sampai 7. Jika kita berbicara tentang bersandar pada pikiran dan kekuatan kita sendiri, otomatis yang kita pikirkan adalah, kasihan kali orang ini ya. Sudah begitu keadaan posisinya masih bisa bersandar atau berharap pada kekuatannya sendiri. Yang ada sebenarnya kekuatan, kelemahan, dan pengharapan keselamatan kita, semuanya itu hanya terfokus dari Tuhan. Sentralnya dari Yesus. Artinya semua kehidupan kita itu berpusat pada Yesus. Mengenal Dia dan percaya
bahwa dialah yang menjadi juru selamat dan kemudi bagi setiap orang percaya. Lalu ketika berbicara tentang firman Tuhan, Injil, kabar baik, agar semua orang percaya, untuk apa? Agar semua memahami bahwasanya pemberitaan kabar baik atau Injil itu adalah tanggung jawab yang besar dari setiap orang yang mengikut Yesus. Untuk apa? Kadang orang berpikir ketika mendengar dan mengabarkan kabar baik itu hanya sebatas mendengar atau mengetahui, lihat, lihai, menyatakan, lihai, menggali. Sehingga dia benar-benar menyampaikan dengan suara lantang, saya adalah pemberita kabar baik, saya adalah pewarta, saya adalah utusan Tuhan. Apa itu? Berita atau kabar baik yang menyatakan bahwa di dalam hidup ini selalu ada wejangan, selalu ada nasihat, selalu ada kabar baik dan janji keselamatan dari Tuhan. Dan biasanya siapa saja yang mengimani kabar baik atau Injil yang dia dengarkan, yang dia ungkapkan dan dia beritakan, itu adalah keselamatan setelah didahului dengan janji keselamatan, supaya Tuhan menjadi kebenaran dalam hidup, supaya Tuhan menjadi pelita di jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama menggali nats ini. Kok bisa sampai dikatakan celakalah aku? Di ayat 16 bagian akhir, celakalah aku jika aku tidak memberitakannya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekuat apa Injil itu? Kok bisa Paulus menyatakan celaka bila aku tidak mengabarkan kabar baik itu? Dilanjutkan kembali dengan kalimat yang menyatakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku akan berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dan dihubungkan kembali wejangan ini mengingatkan setiap orang percaya, supaya setiap orang yang percaya dan telah mendengarkan berita keselamatan itu janganlah bersandar pada kekuatan dan pengertianmu sendiri. Janganlah menganggap setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan merasa sudah bijaksana. Karena orang yang bersandar pada dunia, bersandar pada diri sendiri, itu hidupnya dengan konotasi dia tidak berada di tengah, dia tidak netral. Malah konotasi fisiknya adalah condong ke sebelah kiri atau condong kepada dunia, bergerak kepada satu sisi, tidak seimbang, bahkan terbalik. Itu artinya kalau bersandar. Tetapi secara rohani, bersandar pada diri sendiri berarti otomatis menjauh dari juru selamat itu, menjauh dari Allah. Dia tidak lurus, dia tidak seimbang, tetapi juga tidak fokus terhadap pemikiran menuju kepada Sang Juru Selamat. Jadi untuk itu boleh kita bertanya atau mungkin mengevaluasi diri kita sendiri. Coba periksa perjalanan hidupmu. Apakah kita tidak seimbang? Atau apakah kita fokus hanya dunia ini? Atau apakah kita sudah bisa netral? Itu pun juga tidak dikehendaki Tuhan. Apakah dirimu sudah fokus kepada Tuhan Sang Juru Selamat itu?
Yang pertama, kita bisa memahami, mendengar, lalu mengenal Tuhan itu dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Melalui firman itu diberitakan bahwa melalui berita keselamatan itu hanya Tuhanlah yang menyediakan keselamatan itu. Segala sesuatu yang baik dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita itu harus kita lakukan bersama-sama hanya dengan Tuhan. Hanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita kadang-kadang harus diperhadapkan dengan dua pilihan yang bisa kita katakan walau itu adalah baik, tetapi kita harus was-was dan waspada memilih yang terbaik, yang lebih utama daripada yang baik. Misalnya pada suatu suasana pandemi COVID-19 ini, kita melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Ada sebuah keluarga, dia kehadiran anak-anak mereka, cucunya datang di rumah sebuah keluarga. Lalu ketika si opung membacakan kabar baik, berita suci dari Alkitab, lalu seorang cucunya langsung bersandar di pangkuannya, mendengar dengan antusias, mendengar dengan hikmat apa yang diberitakan melalui berita suci itu dari Alkitab. Dengan antusiasnya dia memahami, mengenai, nampak dari sikap cucunya itu, dia mengerti, mencoba untuk memahami apa kata firman Tuhan. Tetapi setelah selesai acara, dia sudah menentukan, sudah pukul yang seharusnya sudah tidur. Tetapi waktu jam tidur sudah mendalam, sang cucu masih bergurau atau barangkali dengan semangat menyatakan kepada opungnya, "Pung, tolong tambahkan, ceritakan lagi Pung tentang berita suci yang tadi. Aku sangat dengar dan pingin lagi." Tetapi dengan tegas, karena bapaknya mendengar dan peduli terhadap kesehatan anaknya, konsisten menyatakan, "Pung, sudahlah, jangan semua permintaan cucunya dimamauin. Nanti kalaupun dia minta itu alasan dia supaya jangan tidur." Ada baik memang menurut hati kita, setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan itu adalah biar semakin memahami apa kehendak Tuhan, biar semakin memahami bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan, imannya semakin kuat di dalam hati kita dengan memberitakan kabar baik kepada anak-anak supaya dia rajin berdoa, karena kabar baik itu adalah pertanda bahwa roh Tuhan itu selalu menjagai hati kita. Bila ada kesusahan hidup, bila ada pergumulan, bila ada sakit penyakit, kita berharap melalui doa-doa kita dengan membaca firman Tuhan, kita yakin kepada Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita akan bisa semakin fokus hidup di dalam jalan Tuhan. Dan kita yakin bahwasanya dengan rajin mendengar dan membaca firman Tuhan, berita kabar baik itu, setiap orang percaya akan mendapatkan untung, khususnya perkembangan imannya. Kita yakin itu. Tetapi kita harus juga melihat situasi, kita juga harus melihat waktu. Jika itu memang kebutuhan dia untuk tidur, ya silakan. Percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus melalui doa. Dan doa orang tua juga dibutuhkan untuk mendukung, untuk menjagai, biar Tuhan menjagai anak-anaknya pada saat dia mau merantau, mau ke sekolah. Orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya itu sangat baik. Sangat dibutuhkan doa dari orang-orang sekeliling dan lingkungan kita untuk peduli terhadap anak-anak, supaya Tuhan itu menjagai, memberikan keselamatan, memberi kenyamanan di bus, di perjalanan, tiba di tempat yang dituju dengan sehat, rezekinya
segera dapat, pekerjaan segera dapat. Jadi doa dan berdoa itu sangat kita butuhkan. Dan dari doa itu kita menemukan rasa damai dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Maka rajinlah berdoa dan berdoa. Segala sesuatu itu jangan kamu pikirkan sepele. Tetapi dengan rajin berdoa dan berdoa berarti kita berharap bahwa Tuhan itu selalu peduli setiap saat apa yang menjadi kebutuhan kita. Dengan damai itu kita bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang memberikan sebuah keberanian bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan jangan sedikit pun bersandar pada pikiranmu dan kekuatanmu sendiri. Mari fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu percaya dan beriman kepada Yesus. Ketika kita mampu dan dimampukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita membiasakan diri untuk selalu berdoa kepada Tuhan, maka dengan itu kita akan semakin mengenal apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Terserah apa yang menjadi motivasi kita. Mungkin saja niat kita atau keinginan kita, ambisi kita lebih besar daripada rencana Tuhan. Tetapi jangan pernah membiarkan ambisimu lebih besar daripada kehendak Tuhan. Dengan kabar baik ini, kita akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Dan berkat itu pun melimpah kalau kita meminta dengan hati yang terbuka dan benar-benar percaya. Iman orang percaya akan menjamin dia terberkati. Iman orang percaya akan menjadikan dia mendapatkan jaminan akan kesembuhan. Dan selanjutnya, dengan mengenal Allah itu melalui firman Tuhan, dengan mengenal Yesus melalui kabar baik, maka kita akan mendapat kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup, termasuk juga sakit penyakit, bahkan apapun yang menjadi ancaman hidup kita. Coba kita simak dengan pergumulan seseorang yang namanya Ami, yang sedang menghadapi kanker. Kata dokter sudah stadium lanjut. Pada tanggal 29 Oktober 2015, saya tahu katanya bahwa saya menurut vonis dokter menderita kanker. Kanker saya memiliki tingkat kesintasan 17%. Jadi kesempatan pulih sangatlah tidak baik, tidak bagus, karena stadiumnya sudah stadium lanjut. Saya tahu bahwa saya akan mengalami pergumulan dalam hidup saya. Saya akan terbeban, semakin terbeban, lalu saya akan terpuruk dalam hidup saya karena mengalami pergumulan hebat ini. Tetapi semangat hidup dari Tuhan Yesus masih ada dalam diri saya dan bertekad untuk berjuang melawan keras kanker itu, bukan hanya untuk diri saya sendiri, namun yang terutama adalah mari membelajarkan kepada lingkungan, saudara, orang tua atau siapapun sahabat-sahabat kita bahwa rupanya dengan fokus kepada Tuhan, fokus dengan semangat iman kita, rupanya segala sesuatunya akan terobati. Yang terpenting adalah bagaimana mengobati diri sendiri dan mengobati keluarga dan mengobati lingkungan. Dan pada bulan Desember katanya saya memulai kemoterapi, tapi berlanjut beberapa kali. Saya berpikir, loh, yang saya pikirkan bahwa kemoterapi itu adalah pelanggaran HAM, karena itu adalah memasukkan racun ke dalam tubuh. Dan yang kemudian yang paling familiar dalam hidup saya adalah banyaknya efek samping dari obat-obat dan sinar kemoterapi itu, yang kita katakan penyembuh kanker, penghambat perkembangan kanker itu. Namun saya tidak tahu adalah mungkin bagi seseorang yang sakit parah bisa sembuh atau mungkin masih dapat hidup. Antara hidup dan mati, itulah pikiran saya. Di satu sisi saya menyatakan bahwa kemoterapi itu sebenarnya adalah kebanyakan pelanggaran HAM, tetapi itu wajib saya lakukan ketika saya menandatangani itu. Lalu saya menyatakan kepada suami saya bahwa saya sudah menyerah, saya mundur, karena saya sudah lemah.
Saya tidak mau kembali lagi ke rumah sakit. Tetapi dalam kearifan sang suami yang bijaksana dan penuh konsentrasi, bekasi hati saya dengan sabar mendengar dan kemudian menjawab, kalau begitu baiklah. Jadi kita perlu menemukan seseorang untuk melayanimu ya. Itu kata dia, menemukan seseorang yang mau melayani orang yang sakit. Lalu si Ami yang diidap sakit kanker terkejut, apa maksudmu? Apa dia melewatkan fakta bahwa istrinya menderita kanker atau tidak dapat menahan lagi serangan mual, dan satu lagi momen dari rasa sakit yang sangat menyiksa? Kok membutuhkan seseorang yang bisa melayani saya? Kamu kan ada, kenapa harus mencari orang lain? Mungkin rada-rada dari keluarga memberikan petunjuk bahwa kesetiaan sudah mulai berkurang, capek, pekerjaan terganggu karena penyakit ini. Apakah itu petunjuk bahwasanya kepedulian sudah berkurang, perhatian sudah berkurang? Lalu Ami melanjutkan untuk menjelaskan, gejala-gejala saya secara bertahap semakin memburuk ketika saya memikirkan hanya yang negatif, memikirkan sakitnya, memikirkan apakah saya akan mati cepat, sehingga tubuh saya semakin memburuk sampai saya biasanya memiliki 1 atau 2 hari keadaan lebih tenang, tetapi setelah itu keadaan akan melonjak lagi, sangat sakit. Dan puji Tuhan, Yesus masih memberikan arahan dan nasihat bagi saya, fokus akan kesembuhan. Dalam sebulan ketika saya dapat sedikit berfungsi sebagai manusia yang hidup dan masih bernapas, mengingatkan pada hari-hari itulah ketika keluarga kami akan menemukan cara-cara untuk melayani. Ketika itu mereka mendapatkan perangkat penghibur kemoterapi kepada pasien-pasien lainnya. Mendengar perangkat yang semakin maju dengan barang-barang untuk menceriakan dan membantu orang-orang yang sakit mengurangi gejala-gejala penyakitnya. Ketika itu Ami tidak dapat tidur. Dia akan memikirkan cara-cara menceriakan hati orang lain. Salah satu caranya yang paling besar adalah misalnya dengan menuliskan catatan kecil di buku atau di Android atau di iPad, melalui SMS, melalui WA, sehingga dorongan semangatnya dan kasihnya kepada keluarganya dan kasihnya kepada diri sendiri muncul. Artinya semangat baru di balik penyakit itu muncul lagi. Pada malam-malam itu ketika rasa sakit itu semakin hebat, tetapi dia entah mungkin karena capek, karena semangatnya, karena kepasrahannya, fokusnya kepada Tuhan, dia dapat tidur. Dia akan berbaring di tempat tidur dengan iPad-nya, dengan cara-cara dan tata cara yang perlu diselesaikan. Seakan-akan sudah mewakili para leluhurnya. Sebentar lagi saya akan menghadap dan ikut bersamamu. Atau mungkin cara yang lain yang lebih ajaib, saya akan selamatkan Tuhan. Secara ajaib rasa sakitnya itu berangsur-angsur hilang dan menyusut, dan dia dapat bertahan hidup. Lalu dia katakan, saya harus melayani diri saya sendiri. Lalu Ami bersaksi, menyelamatkan hidup saya dengan fokus, dengan semangat bahwa saya akan sembuh. Karena Tuhan itu masih ada. Di mana saya pada akhirnya menemukan kekuatan untuk terus maju, lebih sembuh. Karena kebahagiaan saya yang saya temukan dengan berusaha meringankan penderitaan dari orang-orang di sekitarnya, menjadi sampel kesembuhan. Dia menyatakan dan melihat tegas bahwa dengan fokus kepada iman, semangat bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita adalah dengan melihat Yesus yang benar-benar berkorban dari singgasananya turun ke dunia berkorban, tetapi dia tidak menjadi orang duniawi. Dia turun mengorbankan dirinya, tetapi bukan menjadi pendosa dan penjahat, tetapi dia merasakan kelemahan, merasakan dosa dan kejahatan manusia. Di samping itu juga dia melihat begitu banyak orang yang lebih parah, melihat orang banyak yang lebih sakit, begitu banyak, ramai kali, bahkan rumah sakit tidak muat lagi. Berarti penyakit saya belum seberapa.
Begitu banyak orang yang terkapar dengan penyakitnya. Untung Tuhan masih memberikan napasnya. Dia memperhatikan banyak sekali orang yang lebih lemah, orang yang lebih miskin, orang yang lebih hancur hidupnya. Dia menemukan dengan ini harapan, semangat yang baru. Mari menyembuhkan lingkungan diri orang lain dulu. Dan tujuan utama kita adalah menyembuhkan diri sendiri. Dia katakan, mari menantikan proyek-proyek pelayanan kesembuhan dengan sukacita, tetapi juga dengan antisipasi besar dari Tuhan. Sampai hari ini tampaknya seperti paradoks aneh. Mungkin kita akan berpikir bahwa seseorang yang botak, teracuni dan berjuang demi hidup atau hidupnya sendiri. Tetapi ketika saya memikirkan tentang diri saya sendiri, situasi saya, penderitaan saya, rasa sakit saya, dunia akan semakin hancur, dunia akan semakin gelap, dunia akan mati dan hancur. Tetapi ketika saya fokus beralih kepada orang lain di rumah sakit, orang lain yang begitu pedih hidupnya lebih parah dari saya, dan berpikir dan percaya kepada Tuhan yang jauh berkorban, maka saya akan mendapat dukungan. Maka saya memiliki terang kehidupan lagi, memiliki pengharapan, kekuatan dan keberanian dan sukacita itu. Dan perlahan-lahan keselamatan itu, kesembuhan itu ada. Saya tahu ini mungkin karena kuasa yang datang dari Tuhan yang mendukung, yang menyembuhkan saya dan memberanikan diri membuka pintu Tuhan, yang memungkinkan pendamaian itu datang dari Yesus Kristus. Dia percaya betul kepada Tuhan sewaktu dia mengenal dia. Sewaktu seseorang yang sakit mengenal Yesus. Dan ini menjadi mungkin kesembuhan itu didapatkan ketika benar-benar kita merasakan dan menyerahkan diri, berharap pada Tuhan saja. Saya harus melayani orang lain, saya harus melayani diri sendiri untuk menahan rasa sakit dan kesengsaraan, dan untuk menjalankan tulisan suci yang berikutnya dikatakan, bila karena kamu berada dalam pelayanan bagi sesamamu manusia, mungkin lebih rendah daripadamu, lebih sakit daripadamu, maka kamu semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allah. Itu kata tulisan itu. Dan Yesus Kristus telah mengatasi dunia dan mengalahkan semua penyakit dunia ini. Dan karena Dia, karena pendamaiannya yang tidak terbatas, kita semua memiliki alasan yang besar untuk percaya kepada Tuhan, mengetahui bahwa pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Berkat-berkat yang dijanjikan, kesembuhan yang dijanjikan bagi kita tidak akan pernah terukur oleh manusia. Meskipun awan badai mungkin berkumpul, meskipun hujan badai mungkin akan tercurah turun di atas kepala kita, pengetahuan kita tentang kabar baik atau Injil dan kasih setia Bapa di surga dan bagi juru selamat kita akan menghibur serta mendukung kita sewaktu kita mampu berjalan tegak, luruslah kepada Tuhan, condong dan berharap kepada Tuhan. Tidak akan ada apapun yang ada di dunia ini yang dapat mengalahkan kita bila Tuhan bersamamu. Dan selanjutnya, bila kita beriman di dalam kasih Tuhan, bila kita sudah memulai sesuatu hal yang baik, jangan pernah tanggung-tanggung. Jangan biarkan hidupmu seperti memegang sebuah tanaman dengan tanggung-tanggung sehingga tanganmu akan menjadi terluka. Tetapi apa yang menjadi kenangan kita dan lebih dari iman kita, sebenarnya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Melalui iman dan pengharapan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan dan memberikan kekuatan bagimu. Marilah bersandar kepada Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Andalkanlah, bersandarlah kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sehingga ini menyatakan bahwasanya setiap orang yang percaya akan memiliki upah, yang mendengarkan berita kabar baik atau berita Injil itu, mendengar dengan baik dan mengimaninya dan bertindak membuka hati kepada Tuhan, ia akan mendapatkan upah.
keselamatan. Kabar baik itu bukan didengar lalu dilupakan, didengar lalu dilupakan. Kabar baik itu bukan karena sekarang atau besok atau lusa, tetapi kabar baik itu datangnya dari Tuhan, Anak Allah, berita keselamatan di dalam Yesus. Rasul Paulus benar-benar merasakan sebuah kekuatan dari pendengarannya melalui berita kabar baik itu ketika Tuhan Yesus menangkap dia, lalu meninggalkan segala sesuatunya yang menyakiti dia selama ini, yang membebani dia selama ini. Setelah dia ditangkap oleh Yesus, dia datang memberitakan kabar Injil itu kepada banyak orang, sehingga dengan catatan banyak orang yang terselamatkan dan banyak orang yang semakin mendengar Tuhan. Begitu juga di tengah-tengah kita. Kabar baik itulah yang menjadi sukacita bagi kita. Bukan hanya di situ saja. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadi pewarta berita Injil itu. Terpanggil menjadi pembawa kabar baik. Walaupun pemilihan kita berbeda-beda. Mungkin juga perbedaan itu karena status pilihan itu, atau yang dikatakan selalu dengan tohonan. Dan Paulus percaya dan mengaku betul-betul bahwasanya panggilan dia sebagai pewarta kabar baik itu adalah hal yang paling berharga. Jadi untuk itu marilah fokus untuk melakukan dan menjadi pewarta kabar baik itu, supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari pemberi tugas itu. Sampai-sampai Paulus menyatakan bahwa itu adalah hutang besar bagiku. Dan bila mana saya tidak mengabarkan kabar baik itu, maka celakalah aku bila aku tidak mengabarkannya, tidak menjalankan perintah Tuhan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu dia, sama dengan kita yang mendengarkan firman Tuhan. Celakalah kalau hanya mendengar saja. Artinya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk memperdengarkan kabar baik itu sebagai pemberian anugerah yang paling berharga dan tidak perlu disombongkan. Justru sebaliknya, kita harus hidup di dalam kerendahan hati dan merendahkan diri sama seperti Yesus yang telah merendahkan diri di salib itu. Dan itulah tanda-tanda orang yang percaya di dalam kabar baik itu dan berita Injil itu, yang harus hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Dia tidak menyombongkan diri, tetapi adalah orang yang berbuah kebenaran dan kebaikan, berbuah kasih, yaitu kepada sesama, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya, setiap orang yang mendengarkan Injil itu adalah orang-orang yang mau bersekutu, yang bersahabat dengan lingkungannya. Kita berdiri di tengah-tengah orang-orang yang mendengarkan Injil itu harus bisa bersahabat dengan orang-orang walaupun orang itu berbeda dengan kita. Apakah yang kecil atau yang besar, yang miskin dengan orang yang kaya, atau orang yang panjang atau yang pendek, atau orang yang tertawa atau yang sedih, itu semua harus menjadi sahabat kita. Jangan gara-gara dia memiliki banyak harta dunia menjadi sahabat kita. Jangan gara-gara dia besar maka buat suaranya makanya menjadi sahabat kita. Lalu yang kecil, yang lemah tidak menjadi sahabat. Dan kita juga tidak boleh menjadi kebencian bagi orang yang lain. Tetapi kita harus menjadi sahabat bagi semua orang. Inilah yang dilakukan oleh Nomense ketika dia mengabarkan Injil pertama sekali ke orang Batak. Dia tidak menyatakan yang saya pelajari, yang saya bawa dari Jerman, tidak. Tetapi dia melabelkan dirinya menjadi Rasul Batak. Ini cukup luar biasa.
Dan ini juga yang dikatakan seperti ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu dikatakan. Dan di ayat 22 juga dikatakan, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Itu luar biasa. Bukan berkorban, tetapi dia kehilangan jati dirinya sebagai utusan Tuhan atau menjadi hamba Tuhan, hamba Allah. Kalaupun dia harus bertemu dengan orang-orang jahat, dia tidak boleh menjadi penjahat. Bertemu dengan orang-orang berdosa, harus menjadi pendosa. Bertemu dengan orang kaya, harus menjadi orang kaya. Bertemu dengan orang yang lemah atau yang kecil, harus menjadi orang lemah. Tidak. Tetapi ketika kita mendengarkan perintah Tuhan itu, kita harus menjadikan diri kita bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada apa yang kamu dapatkan. Injil atau kabar baik itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita telah menerima kabar baik itu atau Injil itu, itulah menjadi kekuatan kita. Injil itu atau kabar baik itu adalah firman Tuhan yang dituliskan hanya di dalam buku suci kita, yaitu Alkitab. Segalanya itu firman Tuhan menjadikan kita menjadi warisan, pewaris sukacita dari Allah, pewaris kerajaan Allah. Biarlah kita dengan memberitakan Injil itu kabar baik, supaya kita menjadi pewaris kabar kebenaran, sukacita dari Allah. Sama halnya ketika di 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Biarlah kiranya Allah menguatkan para hambanya untuk mengabarkan Injil ke seluruh penjuru bumi. Meskipun banyak sekali tantangan dan gelombang kita hadapi, tetapi dalam perjalanan hidup orang-orang yang percaya dan mengabarkan kabar baik itu, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Walaupun hujan dan badai menghadang kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan para pewarta kabar baik itu berjalan dengan kekuatan dan pikirannya sendiri. Tetapi kita bersandar kepada yang mengutus kita, yaitu Yesus Kristus. Sama halnya dengan yang tertulis dalam Mazmur 119, dikatakan dalam ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah kita hidup di dalam kabar baik itu, karena itulah menjadi kehidupan dan kekuatan kita. Biarlah kita dikuatkan melalui kabar baik itu, karena itu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga, yang tidak bisa diukur dengan harga apapun di dunia ini. Yesus mengajarkan para muridnya dan kita juga orang percaya supaya mampu menerima kekuatan dari Allah melalui doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di bukit, Bapa kami yang di surga. Biarlah dengan melakukan itu, apapun keadaan kita, situasi kita, dengan percaya bahwa Tuhan peduli dan mencukupkan kehidupan kita. Bila kita tidak bersandar pada diri sendiri, tetapi senantiasalah bersandar pada Allah
dalam Yesus Kristus.